membuat sistem trading yang betul-betul bisa kita terapkan, kita bisa menentukan time frame yang tepat, kemudian membaca arah tren. Kemudian yang ketiga, adalah mengenali area-area penting. Ya, ini yang harus kita tahu, harus kita kenali, area-area penting atau area kuncinya. Apa area penting yang kita bisa ambil nanti? Yang pertama, kita bisa melihat area support dan resisten terdekat. Yang kedua, kita bisa melihat area retracement. Retracement ini adalah pergerakan yang melawan arus besar tapi sifatnya dia sementara. Melawan arus besar tapi sementara, atau koreksi bahasanya. Jadi kalau tren naik kemudian dia turun. Nah, turunnya ini cuma tidak terlalu panjang. Kemudian kembali naik lagi. Maka ini namanya koreksi. Melawan arus besar kemudian kembali lagi ke tren utama. Ada dua wilayah-wilayah penting, area penting yang bisa kita nanti perhatikan untuk menguji apakah market itu akan kuat naik, kuat turun, atau sebaliknya akan konsolidasi di sana. Nah, sekarang kita lihat area level penting yang pertama, support resisten. Ya, support resisten. Tadi sudah kita singgung bahwa support ini adalah benturan bawah. Benturan bawah. Support ini harga dia ketika dia turun, kemudian di situ terhenti. Terhenti itu berarti stabil di sana. Kemudian tidak dilanjutkan lagi turunnya. Kembali lagi ke atas. Maka inilah yang namanya support. Sedangkan resisten ini ketika harganya naik kemudian tidak kuat di sana, terhenti di sana, kemudian kembali turun. Nah, di sini namanya resisten. Ya, kemampuan dia naik kemudian turun. Atau bahasa gampangnya ini adalah level psikologi pasar. Harga itu ketika dia melambung tinggi, pasti permintaan akan berkurang. Harga ayam gampang-gampangnya, kalau dia harga ayam tiba-tiba naik menjadi 40-42, maka permintaan akan semakin turun. Kenapa permintaan semakin turun? Karena penjual makanan yang berbahan baku ayam, pelanggannya akan berkurang, mengingat harganya akan mahal. Kalau tidak harga dinaikkan, rugi, penjualnya rugi. Kalau harganya dinaikkan, pelanggannya akan berkurang. Pelanggan berkurang, belanja ayam juga berkurang, maka harga ketika di puncak itulah namanya resisten. Kemudian ketika di puncak itu pasti tidak bertahan lama, dia akan segera kembali turun lagi. Kembali turun kemudian sampai titik puncak di bawah, titik lembahnya. Ketika harga masih 35, 36 masih tinggi, belum banyak orang beli, maka harga turun terus hingga mencapai titik stabil, misalnya 28. Karena kalau terlalu anjlok nanti ya sama, yang budidaya ayam koar-koar dari banyak merugi karena bahan baku untuk pakannya mahal. Ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Maka kenapa harga jadi naik turun begitu? Oke, kembali ke materi mengenali area penting. Yang tadi pertama support, yang kedua resisten, kemudian retracement. Nah, retracement tadi adalah dia melawan sementara atau koreksi. Kalau saya tunjukkan retracement itu kalau dia naik kemudian turun. Nah, area koreksi ini kalau dengan ilmu Fibonacci, dengan indikator Fibonacci retracement biasanya ngambil 50 dan 61,8. Artinya separuhnya di sini sama 61,8, ini adalah wilayah retracement. Retracement ini wilayah berpeluang untuk memantul di situ.
Ketika dia turun dan berada di wilayah 50 dan 61,8, ketika masih berada di sini, kemudian dia tidak breakout, kemudian mulai naik lagi, maka inilah wilayah retracement. Dia akan segera kembali naik lagi. Sebaliknya ketika di area retracement ini dia ditembus kuat sekali, ya, maka buyer ini tidak punya kemampuan untuk menahan laju kuatnya seller. Kondisi seperti ini berpeluang akan lanjut turun lagi. Ya, bagaimana caranya mengetahui area retracement, support dan resisten? Saya akan coba memberikan contohnya. Ya, nanti kita tidak menggunakan rumus ya. Kalau kita sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan eh, ilmu trading, jadi support resisten itu menghitungnya pakai rumus. Ya, nanti kalau pengen tahu rumusnya di materi yang soft copy yang sudah kita bagikan ke teman-teman dulu sudah ada di sana, tinggal baca saja, tinggal pelajari. Tapi saya tidak menggunakan yang pakai rumus karena terlalu jauh. Yang kita gunakan dengan menggunakan logika yang rasional saja, yang mudah dan gampang untuk membuka peluang di sana nanti. Karena kalau kita menentukan sendiri tentu lebih mudah mengenali dan lebih dini kita bisa membaca peluang yang ada nanti. Saya contohkan dulu untuk membuat atau menentukan area support resisten kemudian retracement. Oke, kita ngambil yang terdekat yang sekarang lagi dekat dengan runningnya biar nanti bisa membuktikan. Sekali lagi kondisi seperti ini sebenarnya tidak ada tren, ya, kondisi seperti ini tidak ada tren sehingga kita cukup sulit untuk menentukan area retracement-nya. Karena area retracement itu harus ada kejelasan, harus ada kejelasan di sana. Ya, contohnya yang ada kejelasan dan kecenderungannya kuat itu ketika dia sudah mulai kecenderungan satu arah begini. Ya, pertama kita lihat di sini ada area konsolidasi, area konsolidasi, area kotak di mana naik turunnya sama atau hampir sama, tidak ada tren di sana. Ketika sudah breakout, ya breakout dari dua wilayah atas bawah ini, apakah naik atau turun, tapi ternyata turun. Maka ketika breakout di sini, ini adalah wilayah penting yang harus kita pahami. Area konsolidasi berarti berada support resistennya di antara itu. Ya, ini yang namanya wilayah-wilayah penting. Kalau saya garis yang atas di sini, ini adalah wilayah support, yang bawah adalah wilayah resistennya. Ya, yang di bawah adalah support, ini support. Kemudian yang atas adalah wilayah resisten. Ini wilayah resisten. Sehingga nanti kalau misalkan yang mendominasi warna hijau naik kuat ke atas dan breakout di resisten, maka peluang selanjutnya marketnya akan naik. Sehingga kita bisa mengambil posisi buy di sana. Sebaliknya ketika marketnya bergerak kuat ke bawah dan breakout dari support, maka potensi selanjutnya ada potensi di sana untuk lanjut turun lagi. Sehingga ada peluang untuk kita entry sell di sana, bukan buy. Entry sell di sana. Ya, entry kita sell. Apakah nanti tidak ketinggalan ketika dia breakout kuat sekali? Ya, asalkan target kita tidak terlalu muluk-muluk, ya selalu akan dapat bagiannya nanti. Profitnya selalu kebagian. Ini kalau satu candle saja sudah lebih dari cukup, ini lumayan 767. Ya, apalagi kalau sampai bawah. Ya, tentu kita tidak sampai berpikir panjang sampai ribuan. Mungkin satu candle ini lebih dari cukup. Kemudian ketika turun, ya ketika turun sudah kuat begini, perhatikan ketika turun kuat, jangan lupa untuk melihat support dan resisten berikutnya. Karena ini di breakout, maka awalnya support ini berubah fungsi menjadi resisten. Berubah fungsi menjadi resisten. Supportnya di mana? Karena ini misalkan terbentuk seperti ini, yang tentu yang terdekat yang di bawah ini, yang ekor di sini. Ini menjadi supportnya. Nah, tentu sebelumnya kita juga bisa membandingkan sebelah kirinya. Kita lihat sebelah kirinya, adakah penolakan kuat di sana? Kita selalu melihat zoom in dan zoom out-nya sebelah kiri. Ya, di sini ada penolakan. Kalau kita lihat di sini ada penolakan, ternyata masih di break
berarti di bawahnya lagi ada penolakan di sini, ya, banyak ditolak. Yang mana sebelah kiri kita lihat, nah yang banyak penolakan itu di mana di situ dia turun naik, kemudian dia naik kembali turun. Perhatikan di bawah, ya, ini ketika dia turun kemudian ditolak naik. Kemudian berikutnya di sebelah kanannya ketika dia turun ditolak naik. Oke, saya coba untuk berikan warna yang nyala, ya, biar nanti kelihatan di sana. Oke, ini. Kemudian selanjutnya di sebelah atas, perhatikan di atas ini juga ada penolakan di sana. Semakin banyak disentuh sebelah kiri, maka menjadi support yang kuat di sana. Perhatikan kita geser, apakah di breakout apa tidak. Nah, ternyata di breakout. Kalau di breakout berarti masih ada peluang lagi untuk lanjut lagi. Ya, sampai di mana? Sampai di sebelah kiri nanti ada yang betul-betul kuat sekali di sana. Kalau kita lihat, nah, ada lagi di sebelah kirinya. Perhatikan, ini ada penolakan yang kuat di sini. Nah, ada penolakan. Kemudian setelahnya di sebelah kiri lagi ada lagi di sini. Nah, ini paling kuat. Ternyata ini paling kuat. Ini ada paling kuat di situ. Kita lihat kalau ini nanti di breakout berarti kita tidak usah mengikuti. Lebih baik kita menunggu arus baliknya. Karena sangat berbahaya ketika sudah breakout lebih dari 3. Breakout sudah lebih dari 3 kali, sangat berbahaya untuk kita ikuti. Kita lebih baik menunggu arus baliknya. Nah, ini sudah masih di breakout kuat sekali. Lebih baik kita menunggu arus baliknya. Atau kalau misalkan sudah malam kita close, tunggu besoknya lagi. Ya, meskipun tetap ada peluang. Peluangnya di mana? Tetap kita lihat kalau kita di sini ada penolakan lagi, kemudian yang paling banyak tentu banyak disentuh di sini. Nah, ini banyak disentuh di situ. Kemudian terakhir di sini ada ekor yang ini ada disentuh di sini, kemudian ada disentuh di sini. Sambil melihat kondisi kemampuan dari ring kemampuan hariannya. Ya, ternyata di atasnya sudah memantul di sini. Ya, ketika sudah mulai mendekati di sini memantul, kemudian kembali naik lagi, tidak mampu lagi, turun lagi, persis berada di sini, dia tidak kuat, naik lagi. Ya, support dan resisten tidak hanya satu, dia bisa berkali-kali di breakout. Kalau sudah 3 kali breakout, hati-hati, lebih baik kita menunggu arus baliknya. Karena di situ berpeluang untuk memantul atau sideways, datar. Yang terdekat bagaimana kalau kita menentukan? Yang terdekat yang paling gampang dari running itu kita lihat saja. Yang paling gampang. Nah, runningnya di sini. Yang terdekat dari running, tentukan yang atas mana yang banyak ditolak. Yang banyak ditolak di sini banyak ditolak. 1, 2, ya, atau di sini dulu. Ya, 1 ditolak di sini. Kemudian 2 dan 3 kena semuanya. Kemudian di sini banyak ditolak. Ketika dia turun naik lagi, ya, sampai di bawah naik lagi, kemudian ini yang di ujungnya ini di ujung kemudian kembali turun, di ujung kembali turun. Ini adalah resisten yang terdekat. Nanti akan selalu bertahap ketika dia breakout. Ya, silakan diuji, silakan dibuktikan nanti ketika breakout kuat dia pasti akan banyak lanjutnya. Sampai di mana kalau dia lanjut? Ya, minimal ada peluang kita buy hingga di resisten berikutnya yang mendekati yang banyak disentuh di situ. Ya, di sini dulu. Kita di sini melihat ada penolakan, ya, sebelah kiri ada penolakan, kemudian di sini banyak penolakan, kemudian ini juga ditolak. Semakin banyak ditolak di situ, maka menjadi benturan yang kuat di sana. Kemudian sebelah bawah. Nah, sekarang kita melihat tadi yang bawah ini resisten, yang di atas resisten selanjutnya. Karena resisten tidak hanya satu, dia bisa bersap-sap nanti. Kemudian yang bawah kita lihat dia arahnya kemana. Kalau arahnya sideways begini, kita bisa tentukan atas bawah. Kalau arah kecenderungannya satu arah, naik ke atas, naik, ya, maka yang kita fokuskan adalah mencari titik atau wilayah resisten. Kalau arah kecenderungannya ke bawah, merah, maka yang kita cari adalah titik supportnya, jangan dibalik-balik. Nah, karena sekarang ini sideways, datar, maka kita bisa tentukan dua-duanya. Di bawah pun kita bisa menentukan
supportnya, di mana support yang terdekat yang banyak ditolak di situ. Yang terdekat di sini, ya di ujungnya di sini. Perhatikan sebelah kiri di situ dia ditolak. Sampai di sini dia tolak lagi naik. Sampai di sini ditolak lagi, sampai di sini ditolak lagi. Kemudian di sini juga ada penolakan sampai di ujung bawah ditolak naik lagi. Sampai di bawah sellernya, sampai di ujung ini naik lagi. Sampai di sini naik lagi. Nah, inilah yang terdekat, support dan resisten yang terdekat. Ini supportnya. Ya, support dan resisten yang terdekat di situ. Sehingga untuk menguji pertama di situ, untuk menguji apakah nanti akan kuat naik atau turun, diuji dulu yang terdekat itu. Resisten pertama apakah di breakout apa enggak. Kalau nanti breakout tetapi mendekati yang di atas, kalau breakout misalkan ya mendekati yang di atas, maka jangan diambil, jangan ikuti breakout naiknya. Lebih baik kita menunggu petunjuk selanjutnya karena betul-betul berdekatan dengan resisten selanjutnya. Kecuali masih ada space di sana. Nah, ini boleh. Kalau betul-betul mendekati begini sangat berbahaya. Berpeluang untuk memantul ke bawah dan bisa nanti juga naik. Karena wilayah-wilayah penting begini ini sangat rawan menunggu mana yang menjadi dominan di sana nanti. Ya, ini kira-kira seperti itu. Kalau misalkan untuk ini tidak sideways, satu arah, nah begini, satu arah begini, kuat naik, ini bisa kita menentukan retracement-nya. Nah, ini kita bisa menarik garis dari ujung bodi bawah sampai bodi ujung atas dari tren naiknya. Ya, asalkan candle di puncaknya sudah mulai berubah warna, sudah mulai mengarah berlawanan arah dari naik menjadi turun. Baru kita menentukan retracement ya. Dari ujung paling bawah bodinya kemudian paling atas di sini. Yang terdekat dari running. Saya anggap misalkan yang candle selanjutnya warna merah dan mau habis, mau terbentuk warna merah. Ketika naik kemudian dia melawan, maka yang kita fokuskan adalah area retracement dulu. Retracement itu kita ambil tengah-tengahnya. Ya, atau kita ambil garis tengahnya, titik tengahnya. Mana titik tengahnya di sini ya? Ya, kita ambil titik tengahnya di sini. Tujuannya untuk menguji apakah nanti dia kuat menembus atau dia akan berbalik. Ketika dia 50% area retracement-nya, kemudian di situ memantul dan berubah warna hijau lagi, maka dia akan kembali naik. Tetapi ketika dia sudah warna merah dan bukan berada di garis retracement, dia sudah bergeser dan breakout. Nah, ini breakout namanya. Breakout dari area retracement, maka di situ berpeluang untuk lanjut lagi. Sehingga kita bisa entry di candle selanjutnya, sell di situ. Kita bisa entry sell di sini. Kita bisa entry sell di situ. Ya, targetnya tentu sesuaikan per transaksi kita biasa berapa. Mungkin 150 atau 100 ya. Kita close di awal. Tidak usah muluk-muluk. Nah, ini sudah 285 saya kira sudah lebih dari cukup mengingat satu candle ini sudah lumayan panjang. Kemudian misalkan nanti sudah seperti ini, apakah kita akan lanjut turun lagi? Jangan dulu kita mengikuti lagi. Kita tunggu hingga 75% dari keseluruhan warna hijau. Karena warna hijau ini kalau kita gabungkan, candle utuhnya kalau kita gabungkan, ini seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini, kekuatan volume menjadi kuncinya. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang terjadi ketika kita gabung, kemudian sellernya begini. Nah, sellernya sampai di mana? Misalkan sampai di sini. Ya, sampai di sini misalkan. Berarti ini warna merahnya. Warna merah ya. Oke, kita coba kasih warna merah. Oh, enggak berubah. Oke, kita coba kasih warna merah dulu. Ini misalkan sampai di sini. Artinya apa? Artinya kalau kita gabung jadi satu begini, ya, kita gabung begini, maka yang pertemuan dua candle ini merah dan hijau ini akan menjadi ekor, sehingga terbentuklah ekor panjang. Kemudian yang di bawah ini candle warna hijau begini.
Ini berarti warna hijau, ini berarti masih ikut warna hijau. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari eh, gabungan candle ini? Nah, gabungan candle ini kalau kita baca, bodinya kecil, kemudian penolakannya panjang, penolakan seller yang kuat di sana. Tetapi hijau masih dominan di sana. Hijau masih dominan, ya. Kita lihat di sebelah atas, di atas ada namanya area eh, resisten. Kemudian di bawah ada wilayah supportnya. Ada wilayah support dan resisten, kemudian retracement. Retracement di breakout tadi dia berlanjut turun. Kemudian ternyata eh, ketika sudah merah-merah, sudah mulai ada perlawanan di sana. Sudah mulai ada perlawanan, mulai ada penolakan dari buyer. Kemudian muncul lagi, perhatikan ketika dia ada penolakan, kemudian candle selanjutnya dia mencoba turun lagi, tidak mampu ini. Ini mencoba turun tapi tidak mampu. Terbukti dari ekornya terhenti di situ. Sehingga tidak jauh lebih panjang dari sebelumnya. Artinya kekuatan seller sudah mulai betul-betul mulai melemah di sana dan berganti buyer yang punya kekuatan di sana. Ya, terbukti dengan penolakan buyer yang kuat di sana, kemudian ditutup meskipun dalam bentuk doji, tapi buyer mendominasi. Apakah ini akan naik? Ini baru petunjuk awal, mau naik, petunjuk awal. Nah, untuk meyakinkan apakah ini akan naik atau tidak, tentu kita butuh satu candle tebal warna hijau di selanjutnya. Dengan tidak banyak penolakan sekali lagi. Ya, penolakannya kecil dibandingkan dengan bodinya. Perhatikan. Nah, di sebelah kanannya ini ada konfirmator namanya, candle konfirmator. Ketika seller sudah mulai ada penolakan, kemudian kemampuannya sudah mulai berkurang, hijau menjadi lebih dominan. Kemudian ada satu konfirmator lagi, di mana konfirmator ini menguatkan posisi buyer, maka di situ ada petunjuk, ada peluang untuk naik. Satu petunjuk, yang kedua konfirmator. Apakah ini akan naik? Kalau naik panjang kita juga belum tahu, tetapi setidaknya ada petunjuk awal dan konfirmatornya. Sehingga kalau kita mau masuk, masuknya di candle sesudah di sini. Kita entry buy itu di sini. Ya, sampai di mana kira-kira? Ya, tentu kalau kita membacanya belum bisa kita memproyeksikan terlalu besar karena kekuatan buyer yang betul-betul masih kuat, kekuatan seller yang sebelumnya masih kuat. Ya, namun demikian ketika ini sudah mulai naik, maka merah ini kita bisa ambil separuhnya untuk wilayah untuk menguji apakah akan kuat lanjut atau tidak. Ini adalah area retracement-nya ganti sekarang. Yang kita ambil yang merah, bukan yang hijau, karena yang terdekat dari running adalah warna merah. Warna merah. Maka retracement-nya di sini. Kita ambil tengah-tengahnya. Sehingga kalau misalkan nanti naik dan breakout dari retracement ini, berpeluang lanjut lagi naik. Nah, ternyata berada di retracement ini kembali ke bawah, turun. Maka ketika satu mulai muncul warna yang berubah ketika naik, kemudian dikonfirmasi satu candle berikutnya, ada peluang lagi untuk lanjut lagi turunnya. Meskipun kita tidak tahu sampai di mana jauhnya, yang terpenting ada peluang di sana untuk kita bisa manfaatkan untuk taking profit di sana. Ya, meskipun hanya mungkin 100 pip ya. Yang terpenting ada peluang di sana. Ada candle pertama, candle yang berubah warna, ada konfirmatornya, kita entry-nya di sini. Kita entry-nya di sini. Lah, ini kan lama sekali. Kalau tidak mau lama, ya bermain scalping, pakai time frame yang rendah, M5. Tapi resikonya ya begitu, marketnya geraknya agak cepat. Sekali lagi, kembali ke gaya trading kita, tipe trading yang kita ambil. Karena kalau kita bermain dengan syarat-syarat yang begini, tentu berjam-jam kita. Kalau kita tidak mau serantanan, ya kita tidak mau menunggu yang lama, ya ambil yang time frame rendah, M5, M1. Atau kita bisa mengambil pas posisi running, harga yang bergerak fluktuatif itu, yang bergerak mungkin punya volatilitas yang tinggi, tingkat naik turunnya tinggi, di situ kita bisa manfaatkan naik turunnya. Tentu dengan banyak latihan, tentu dengan banyak
untuk menguji kondisi-kondisi seperti itu, karena kalau tidak sangat berbahaya, bisa terseret dan bisa habis dalam waktu yang cepat sekali. Oke, kira-kira ya sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi. Ini masih di area retracement dan support resisten ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya